memberikan keuangan untuk nasabah UMKM Bank NTT. Kita akan mulai kegiatan kita. Sebelumnya mari kita berdoa, dan saya minta salah satu dari Bapak Ibu bersedia untuk membuka dalam doa yang tergerak hatinya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bapak Ibu. Mic ini milik Bapak Ibu. Iya, puji Tuhannya. Mama bersedia. Tepuk tangan buat Mama dulu. Baik, salam untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kiranya dengan doa yang kita panjatkan bisa membawa kita mengikuti kegiatan ini sampai akhir kegiatan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menghadirkan kami saudara-bersaudara di tempat ini dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank NTT. Kiranya apa yang kami terima ya Bapa itu buat kami semua bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Beri kami kekuatan sehingga apa yang kami terima bisa kami cerna dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ampuni segala yang kami perbuat ya Bapa, itu semua kami serahkan hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Mama untuk doanya yang begitu luar biasa. Baik, kita mau memulai, tapi orang bilang kalau tidak kenal tidak sayang. Siapa mau disayang temannya? Oh, tidak bisa ya, kalau sudah punya pasangan masing-masing. Baik, kita akan berkenalan, tapi perkenalan kali ini kita coba yang agak berbeda. Bapak Ibu dulu pernah menggambar? Pernah? Bapak Ibu, ini ada manusia semua ya? Jangan sampai saya dari tadi ngomong sendiri. Pernah menggambar Bapak Ibu? Nah, semangat tuh, masih pagi-pagi. Sebentar lagi kita break, lalu kita sarapan Bapak Ibu ya. Pernah menggambar? Pernah. Apa yang dulu Bapak Ibu gambar? Waktu SD ada gunung, bawahnya ada sawah, matahari, dan rumah dan lain sebagainya. Mobil, pohon kelapa, pohon mente, babi, pohon kelapa. Oke, baik. Tentu kita tidak sedang menggambar itu. Saya pengen Bapak Ibu menggambar wajah Bapak Ibu sendiri. Saya pokoknya gambar saja apa yang Bapak Ibu bisa gambar. Mau dia bulat kemana terserah. Bisa Bapak Ibu lihat? Oke, baik. Nanti dalam kertas tersebar sebentar tim akan bawa kasih Bapak Ibu kertas ya, kertas. Jadi gambar saja, lalu di situ tuliskan nama ya di dalam itu. Tuliskan nama saja. Oke, baik. Kita mulai dengan memberikan kertas. Kita coba main-main sedikit. Udah mulai bisa bayangkan wajahnya, di mana ada sum dikitnya, ada sum yang lain. Ya. Yang gak harus sempurna Bapak Ibu, yang penting ada wajahnya. Udah bisa bayangkan wajah? Oke, baik. Kita mencoba menggambar, waktunya 2 menit untuk menggambar. Tulis dulu nama Bapak Ibu di atas itu kertas. Langsung di kertas lembar itu Bapak Ibu ya, di gambar wajahnya, kertas lembar yang dibagikan sebentar. Oke, tulis dulu namanya, nama Bapak Ibu, nama lengkap. Berarti masih ada berapa orang yang tidak belum ikut ya?
Sudah Bapak Ibu? Nah sekarang mulailah menggambar. Mau lihat dari foto, dari ini siapa saja, itu gambar aja. Waktunya cuma 2 menit kok. Ya, saya juga menggambar wajah saya, entah dia jadi atau tidak, yaitu terlalu kecil ya, sebentar, kita sebentar. Wih, Pak, ya. Jangan dikasih tunjuk sama temannya karena kita akan pakai untuk kegiatan berikutnya. Jangan kasih tunjuk gambarnya, biarkan saja Bapak Ibu menikmati gambar itu sendiri. Sudah, 1 menit lagi. Baca saja, baca saja. Tapi mau lengkap juga nggak apa-apa kalau pandai melukis. Jangan kasih itu juga nanti. Sudah semua? Oke, sudah? Oh, belum? Sudah. Kita setengah menit lagi selesai. Kalau sudah, sekarang tulis sedikit pengalaman Bapak Ibu tentang uang. Apa saja, mau yang baik, yang buruk, terserah apa saja tentang uang.
tuliskan dengan bisa baca. Mau 3 poin, 2 poin, terserah. Apa yang Bapak Ibu punya pengalaman terdakwa? Jangan kasih contekan. Jangan kasih contekan. Apa pengalaman Bapak Ibu tentang uang? Karena kegiatan kita adalah tentang edukasi keuangan, maka kita mencoba melihat pengalaman kita masing-masing. Saya pun menulis waktu itu, tidak lihat. Kalau masih sore pasti tahu resepnya. Sudah? Oke, baik. Sekarang kita selesaikan gambar dan tulisan kita. Saya ingin Bapak Ibu mulai memutarkan gambar Bapak Ibu terus sampai nanti kita tahu bahwa gambar itu di tangan Bapak Ibu bukan gambar Bapak Ibu sendiri. Bisa ya? Mari kita putar mulai dari sekarang. Tutup saja Bapak Ibu. Baik. Ya, putar terus. Pokoknya nanti terakhir Bapak Ibu hanya pegang satu dan putar saja Bapak Ibu. Acak saja. Terus sama. Nanti itu tukar lagi. Jangan tulis lagi. Jangan kumpul kan? Jangan kumpul jauh. Geser ke sini lagi. Jauh. Coba pastikan bahwa gambar yang Bapak Ibu pegang bukan gambar Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah ya? Sudah? Ya, tes. Ini mic-nya baik sudah? Baik sudah. Ya, kita mau sedikit dari Bapak Ibu. Oh, ada yang belum dapat? Ada yang pegang dua? Oke, baik. Itu banyak sekali. Ya, sudah? Oke. Belum. Oh, saya belum dapat. Ini belum dapat ya? Ada lagi? Ya. Baik, karena ini permainan tentu kita untuk happy saja ya. Baik, saya mau pengen salah satu dari Bapak Ibu melihat gambar dan menyebutkan siapa orang tersebut. Baik, Bapak dulu. Siapa gambar? Sebutkan namanya. Lalu tebak yang mana dulu? Nama Yolanda Honanado. Ya, yang mana Bapak Ibu lihat? Tebak sekarang. Yang mana? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Bukan yang laki-laki. Anda juga laki-laki. Tebak yang mana? Coba Bapak Ibu. Yang mana? Ridwan. Yang baju. Ibu nama Yolanda? Bukan. Coba sebutkan.
pengalamannya apa? Tunjukkan gambarnya ke teman-teman yang lain. Pengalamannya apa? Saya sangat suka belanja dengan uang 100.000 sampai habis. Saya Sangat suka belanja dengan uang 100.000 sampai habis. Oke, baik. Coba kita tes yang ibu satu ini. Tunjukkan gambarnya. Ibu berdiri. Ini gambarnya ya. 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 Beliau bernama Julius Devi Hamaratu. Kalau saya lihat dari poninya, sama gambarnya, mukanya bapak kayaknya ya. Bukan. Kebangsaan bapak kayaknya. Coba ya. Bapak yang baju merah. Bukan. Bukan. Salah dua, udah Salah dua. juga, salah juga. Oke. Pengalamannya. Ini keren nih pengalamannya. Ada uang, pikiran jadi tenang. Tidak ada uang, kepala jadi pusing. Oke. Saya sudah berhasil menebak. Baik, saya pengen coba. Oh ya, dari bapak tadi yang pandai menggambar. Bukan Bapak lihat kan pada saat kami semua gambar itu siapa punya. Bapak bisa berdiri, mana? Ya bisa disudut. Namanya Bernadette Ende Ama. Ya. Pengalamannya adalah uang adalah sumber hidup dan kebahagiaan, karena dengan uang saya bisa beli semua yang saya inginkan. Yang mana orangnya sekarang Pak? Kalau saya tidak salah, ya itu maksudnya itu nomor saya itu. Yang ini? Iya. Oh, bukan. Satu kali lagi Pak. Baru selesai. Bukan lagi. Iya, satu kali lagi. Nomor yang di ujung bang itu teh. Ini? Iya. Yang mana? Oh, kan Apakah benar ibu nama Bernadette? Akhirnya berhasil ya. Oke, kita ambil satu sampel lagi ya. Siapa ya? Oh ya, bapak. Bisa ambil di Bapak. Bisa transut gambarnya. Atas nama Seri Lomu Nerayani menabung dan ada transaksi. Ya, orang panas sekali. Yang mana orang? Baju mana? Bisa apa Pak? Satu lagi, satu lagi. Jangan selesai Bapak. Jangan selesai. Susah menebak. Gambar apa? Ya. Oke. Nah, saya ambil dua lagi boleh ya? Boleh. Oke, saya meminta saya punya adik. Di sini saya dapat dari Justinus Katuhiranggajarot. Di sini tidak ada mukanya, cuma pohon sama rumah. Pengalaman saya tentang menabung juga tidak ada. Jadi saya harus menebak yang mana. Tebak saya atas nama. Iya, kira-kira muka. Lihat. Kira-kira muka sama yang mana? Yang tidak ada muka. Semua ada muka. Ini kakak baju coklat. Ini? Satu lagi kesempatan.
Yang pasti laki-laki ya. Ya. Salah. Oke, salah juga ya. Coba saya tebak punya gambar saya ini. Ini gambar cukup menarik. Laki-laki, rambut gondrong. Saya lihat dulu wajahnya. Tentu nggak mirip dengan yang digambar. Tapi saya kan bisa menebak kan. Oke, atas nama Pak Marten, hamba. Sorry, saya panggil Pak Marten saja karena saya harus pakai kacamata baru bisa baca. Pak Marten, dia menulis, Pak Marten menulis, uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Luar biasa. Siapakah dia? Marten. Kayaknya Bapak ya? Bukan. Coba kasih kedipin mata Bapak. Kan trailernya salah kan ada. Marten. Bang Intiti, Bapak? Bukan juga. Bapak sebelahnya? Udah salah, tapi benar ada 3. Oh, tidak salah. Baik, ternyata salah juga. Tapi yang jelas ada, coba bisa tahu siapa Pak Marten? Gak sampai? Bukan, saya tebak itu nggak jadi. Iya, salah membaca. Apa tadi harusnya? Oh, Meltri. Aduh, sampai botak sariawan nggak dapat. Saya tebaknya laki-laki yang bisa perempuan. Itu kenapa begitu? Oke, Meltri. Tadi udah bilang salah ya. Di sini nanti. Ini ya. Oke, dan saya benar sekarang. Karena udah kasih clue tadi. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ini adalah foto yang Bapak Ibu tulis segambar. Dan kita mau foto ini menjadi sebuah pajangan yang baik. Oleh karena itu, kita mau tarik foto ini dan kita tempel di sana. Boleh ya? Boleh. Mari Bapak Ibu, kita tempel. Mari Bapak Ibu, tempel saja. Dia punya harapan, nanti Bapak menang itu, harapan itu. Sudah, ya tempel Pak, supaya dia jadi kenangan. Baik, sudah. Mari kita bermain sedikit lagi. Bapak Ibu masih bisa bergerak ya? Bergerak, kita bangun Bapak Ibu, kita bangun. Oke. Kita mau bermain namanya zigzag. Apa Bapak Ibu? Zigzag.
Zip-zap itu permainan untuk perkenalan, saling mengenal siapa di samping kita dan siapa di sisi kiri kita dan sisi kanan. Nanti kita akan sama-sama juga zip-zap, zip-zap, zip-zap. Lalu ketika saya bilang zap, itu berarti Bapak Ibu harus menyebut nama di zap itu kanan Bapak Ibu dua orang. Kalau saya bilang zip, maka Bapak Ibu harus menyebut di sisi kiri Bapak Ibu 2 orang. Oke. Nanti kalau belum tahu namanya, kenalan dulu. Oke ya. Baik, kita bisa mulai. Oke. Atau kenalan dulu. Ya sudah, kenalan dulu. Coba kenalan dulu. Nanti kita coba mengingat siapa tadi teman. Sudah ya? Ayo. Tegakkan dulu. Ya, kita bermain, ini ruangan sangat dingin. Kalau Bapak Ibu tidak bergerak, maka Bapak Ibu pasti akan kedinginan ya. Kita mau bergerak sedikit dulu. Oke, baik, kita mulai. Baik, kita akan bermain, kita sama-sama menyebut ya. Zip zap, zip zap, zip zap. Lalu nanti saya akan tunjuk zap, nanti Bapak Ibu akan menyebut posisi 2 orang di sisi kiri. Kalau saya menyebut zip, maka Bapak Ibu menyebut di sisi kanan. Baik, kita mulai. Oke, kita main ya. Zip, ayo kita sama-sama bilang zip, zap, zip. Ayo sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zap, zap. Sisi di kanan. Oke, satu kali lagi. Zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip. Oke. Oh, panggilan saya, Madoke. Oh iya, Mandiko itu bisa. Oke, baik. Zip, zap, sekali lagi. Zip, zap, semangat. Zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zap. Benar? Oke, tepuk tangan. Oke, kalau dia zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip. Oh, boleh tak? Oke, satu lagi. Zip, zap, 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 zip, zap. Audi? Oh, terbalik ya? Yang benarnya? Yang benarnya? Delvi? Oh, oke, sudah. Mau lagi? Kalau lagi ya? Masih dingin Bapak Ibu ya? Masih dingin. Saya juga merasa kedinginan. Oke, kita yang semangat. Sekarang saya ubah, bukan 2, tapi 5. Kita naikkan pengenalan kita. Oke, 1, 2, 3. Zip, zap, zip, zap, zip, zap. Terus Sudah? Sudah dapat cerita bisa menamai kamu? Ansia, itu Ansia. Terima kasih. Yola. Oke. Tadi kenapa saya bilang naikkan 5? Karena Bapak Ibu tadi ngambil dulu langsung nalar 2 saja di samping. Maka saya naikkan menjadi 5. Baik, sekali lagi. Zip, zap, zip, zap, zip, zap.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah bermain tentang apa tadi? Perkenalan diri ya. Ya, kami memperkenalkan diri. Saya Tumpal Situmorang. Saya trainer dari kegiatan ini. Saya kuliah. Saya mengajar, saya bekerja di Unkriswina, dosen di program studi manajemen. Saya panggil teman saya, silakan Ibu. Terima kasih Bang. Salam Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Mas Nauli Marbun, biasa dipanggil dengan Uli. Saya praktisi pendidikan. Saya mengajar part-time di Unkriswina bersama dengan Bang Tumpal, dan saya sebagai pengurus di Yayasan Aceh Manu, juga jadi trainer di beberapa program seperti itu. Dan sudah menikah, tinggal di Padadita. Anak 3, suami hanya 1 sampai selamanya. Ya, terima kasih. Begitulah kalau dosen dikasih mic ya, bisa panjang. Kalau memang dosen itu harus bisa memanjakan sebuah. Oke. Baik, kita sudah memperkenalkan diri. Saya memang belum mengenal Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan tulis nama di name tag Bapak Ibu supaya kita bisa saling mengenal. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke berikutnya. Yang berikut ini adalah pembelajaran dan harapan. Sesi pelatihan ini Bapak Ibu berbeda dengan sesi mungkin pelatihan-pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti ya. Siapa yang pernah ikut pelatihan yang modal seperti Bapak Ibu? Yang pernah mengikuti pelatihan yang training atau financial education, edukasi keuangan? Ada yang pernah ikut? Pernah ya? Dari yayasan yang di Jawa Bapak itu Bapak ya? Namanya? Baik. Ada lagi? Gak ada ya? Baik, kita akan mau belajar sedikit katakanlah apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Ya, pembelajaran hari ini semua kegiatan kita dari hari ini sampai dengan tanggal 16 itu adalah apa? Coba baca sama-sama. Pembelajaran orang dewasa. Menurut Bapak Ibu, orang dewasa itu belajarnya seperti apa sih? Seperti apa Bapak Ibu? Pembelajaran kalau kita belajar mengajari anak-anak kan ikut-ikut saja. Ya, tapi orang dewasa belajarnya tentu tidak seperti itu, benar ya Bapak Ibu? Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, pembelajaran orang dewasa itu seperti apa? Satu, apa? Mengikuti training seperti yang Mengikuti training seperti apa? Contohnya apa? contohnya dalam kesehatan, Dalam mengikuti training kira-kira apa yang Bapak ikuti seperti itu? Seperti apa Bapak? Apakah diam-diam saja, lihat saja, dengar saja, atau seperti apa? ya, sambil mendengar dan juga kita akan mencari untuk memahami apa tujuan daripada Oke, baik. Berarti yang satu adalah pembelajaran orang dewasa itu adalah satu adalah partisipatif. Oke, benar ya? Jadi kita berpartisipasi. Kegiatan ini mungkin Bapak Ibu pernah dapatkan dan lain sebagainya. Tapi ketika pelatihan ini dilakukan, Bapak Ibu yang nanti akan mengolah semua informasi yang kami berikan dan Bapak Ibu yang memberikan jawaban dari semua yang kita pelajari hari ini. Selain partisipatif, apa lagi? Belajar orang dewasa itu apa sih? Apa? Bapak Ibu, yang dipikiran Bapak Ibu apa? Apa? Seri. Oh, seri.
partisipatif sama dengan sharing. Oh iya, bolehlah sharing. Apalagi Bapak Ibu? Apa belajar orang dewasa itu apa? Apakah orang dewasa itu belajarnya hari ini cukup lalu tinggal begitu saja? Atau tidak? Kalau dia tidak belajar hari ini lalu terus, itu apa namanya Bapak Ibu? Motivasi apa lagi? Prinsip apa lagi? Berkesinambungan, atau bahasa yang lain adalah berulang-ulang. Ya betul ya? Berkelanjutan ya? Mohon maaf, tulisan saya agak bagus lah Bapak Ibu ya. Apa lagi Bapak? Belajar orang dewasa itu apa? Apa belajar orang dewasa itu apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Apa lagi? Selain bertanggung jawab itu bentuknya seperti apa? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab yang dimaksud Bapak, mohon maaf, izin menjelaskan. Bertanggung jawab artinya ketika dia ikut pelatihan, tentu dia akan mempraktekannya atau melakukannya. Maka ya, pembelajaran orang dewasa yang keempat adalah praktek pelatihan. Apa lagi, Bapak Ibu? Yang masih apa pelan belajar orang dewasa? Kamu kan belajar di kampus, bla bla bla, kan udah dewasa tuh. Apa? Membimbing itu apa? Contohnya? Membimbing. Oh, berarti mentransfer ilmu ya? Oh, transfer ilmu. Oke. Enaknya itu yang begini itu kita dapat sesuatu yang berbeda ya. Transfer. Apa lagi Bapak Ibu? Apa? Ya? Oh, mandiri ya, betul. Mandiri. Nanti kita akan kegiatan pelatihan, nanti akan dituntut untuk Bapak Ibu mandiri. Apa lagi Bapak Ibu? Menerapkan. Tadi sudah praktek sudah ya. Apa lagi Bapak Ibu? Aktif. Oh ya, partisipatif ya. Sudah. Sharing beberapa praktek sudah. Yang lain? Berkomunikasi. Oke. Apa lagi? Ya, intens, konsisten. Oh, konsisten. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Konsisten. Apa lagi? Ya, disiplin. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Apa lagi ya? Belajar orang dewasa itu seperti apa? Selain tadi yang disebutkan partisipatif, dia akan sharing dengan pengalamannya, lalu dia berkelanjutan, hari dia belajar, terus belajar dan belajar, lalu praktekkan apa yang didapat dalam pelatihan, lalu dia mentransfer ilmu kepada orang lain, lalu dia mandiri. Mandiri itu artinya ada nanti mungkin dalam pelatihan tugas segala macam, mungkin dia akan mencoba mengerjakan tugas tersebut. Lalu dia komunikasinya aktif. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya. Kalau dia tahu, dia akan memberikan sanggahan dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang berikut, apa lagi? Konsisten. Lalu yang terakhir di disiplin. Ada lagi selain ini? Komitmen. Konsisten sama komitmen sama nggak? Beda? Komitmen sama konsisten. Ya. Baik. Fokus. Nggak boleh salah. Ada lagi?
nggak ada 10 pembelajaran orang dewasa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan pada hari ini dalam pelatihan yang pertama, yaitu partisipatif, lalu sharing, berbagi pengalaman, berbagi mungkin sesuatu yang mungkin kata-kata yang baik, lalu lanjutan, lalu praktek dalam pelatihan transfer ilmu, mandiri, komunikasi dan konsisten serta fokus. Baik Bapak Ibu, nah kita sudah mendapatkan 10 pembelajaran orang dewasa. Tepuk tangan buat kita semua. Inilah 10 kesepakatan kita bersama-sama hari ini belajar tentang ini. Betul ya? Kita akan sama-sama partisipatif. Ketika kita nanti kasih satu soal, kita semuanya berdiskusi, nggak diam, itu kan partisipatif ya. Lalu kita akan sama-sama sharing tentang misalnya tentu topiknya tentang keuangan. Lalu kita akan bicara tentang bagaimana berkelanjutan. Setelah ini kita bikin apa? Setelah ikut pelatihan kita ngapain? Apakah kita hanya pelatihan mau habiskan waktu atau mau hanya punya kawan saja? Kan tentu tidak ya. Lalu yang berikut ya mandiri, lalu komunikasi, konsisten dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang kita semua akan belajar semua ini pada sesi hari ini sampai di ujung akhir kegiatan pelatihan ini, yaitu tanggal 16. Kalau kita orang dewasa maka kita konsisten. Kita sepakat ini semua? Oke, sekali lagi saya minta jawaban Bapak Ibu. Kita sepakat dengan pembelajaran orang dewasa ini? Sepakat. Baik. Kalau kita sepakat, saya ingin Bapak Ibu ini makanya ini pembelajaran orang dewasa banyak ya partisipatif ya. Ini saya punya ada banyak mental plan sebetulnya. Saya ingin Bapak Ibu mengedarkan dan ambil satu-satu. Lalu setelah itu Bapak Ibu tuliskan harapan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Silakan Ibu ambil satu. Mohon maaf bisa dibagi ke sebelahnya. Yang sudah dapat silakan tuliskan harapan yang Bapak Ibu akan dapat ingin dari kegiatan pelatihan. Harapan itu banyak Bapak Ibu, harapan mungkin nanti mengikuti pelatihan ini. Tadi kan kita lihat berkelanjutan segala macam gitu ya. Ya setelah mengikuti pelatihan ini mungkin atau yang tidak mungkin tidak didapat dalam pelatihan.
Boleh, tulis nama juga boleh. Sudah Bapak Ibu? Baik, sudah? Oke. Baik, kita mau coba melihat harapan Bapak Ibu semuanya. Saya bisa ambil untuk saya kumpul. Ya. Terus nama juga boleh. Mohon maaf, tangan kiri. Sudah semua? Ya, ini adalah cerita harapan Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ini. Nah, saya mau coba, kita mau sama-sama kelompokkan harapan ini berdasarkan 3 kategori. Kategori pertama adalah harapan setelah mengikuti pelatihan. Saya taruh di atas. Lalu harapan setelah diperoleh setelah pelatihan. Terus setelah pelatihan, harapan setelah pelatihan, harapan yang tidak diperoleh dalam pelatihan. Lagi setelah sama Selama. Oh, yang satu selama ini, selama pelatihan, ini setelah pelatihan. Sorry. Bisa diganti dulu. Ini selama pelatihan. Baik Bapak Ibu, kayaknya kalau saya tidak pakai mic bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Jelas. Atau tapi rekamannya tadi dari rekaman? Hah? Aman ya? Oke. Jadi saya akan kesulitan membaca. Baik Bapak Ibu, kita coba melihat 3 kategori ini berdasarkan apa yang Bapak Ibu tulis dalam ini, dalam metafsir yang Bapak Ibu. Yang pertama itu ada berkelanjutan, bisa bermanfaat, dapat diterapkan. Berarti ini ada selama kita masuk di sini ya. Selama pelatihan, berkelanjutan, dapat bermanfaat, dapat diterapkan setelah pelatihan. Oke, lalu yang kedua, mengikuti ini menambah pengetahuan. Seperti selama pelatihan.
Oke Bapak Ibu, coba kita sama-sama memutuskan ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan dapat dipercayakan dalam pendekatan tugas-tugas. Ini maksud yang mana Bapak Ibu? Tiga, tidak diperoleh dalam pelatihan. Kedua, setelah pelatihan. Setelah pelatihan, nanti kita lihat lagi. Lalu yang berikut, dapat mendapatkan lebih baik lagi ke depannya. Itu apa? Setelah, sebelum, selama. Setelah. Semoga dalam latihan ini kita dapat mendapatkan yang lebih baik bagi ke depannya. Itu setelah atau sebelum? Selama ya. Kan dia dapat lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu yang berikut, semoga kegiatan ini berguna dalam hidup saya, lalu keseharian saya dan selanjutnya. Itu apa? Setelah ya. Oke. Setelah. Lalu yang berikut, dapat mengelola uang saya dengan baik. Berarti selama ya. Ups, aduh, sorry. Lalu berikutnya lagi, menambah wawasan dan dapat mengatur uang. Itu setelah, sebelum, atau di luar pelatihan. Dapat menambah wawasan, dapat mengatur uang dengan bijak. Lalu Pak Soleman, harapan saya mengikuti pelatihan ini agar bisa mandiri dan memahami cara mengolah uang. Setelah atau sebelum? Selama. Selama ya. Lalu ini sama. Dapat mengolah uang lebih baik dalam apa? Dalam kehidupan, bisa lebih baik dalam mengolah keuangan setelah atau selama? Setelah. Lalu semoga bisa mengatur keuangan, dapat mengatur keuangan setelah, selama? Setelah. Mengolah uang dengan bijak, mengatur uang tadi ya, setelah juga. Lalu penetapan uang bisa menjadi pedoman dalam menata usaha kecil. Setelah ya atas. Lalu bisa berkelanjutan setelah, selama. Setelah atau selama saya dapat menuangkan dan bisa berkelanjutan. Setelah atau selama? Berkelanjutan ya. Coba. Saya mata saya agak ini. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan finansial, dan membantu orang lain. Setelah, selama, atau tidak ada dalam pelatihan. Membantu orang lain. Ada apa? Praktek berkelanjutan transfer ilmu. Berarti setelah ya. Oke, next. Meningkatkan pengetahuan keuangan, mengembangkan mentalitas wirausaha, siap memanfaatkan layanan keuangan, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kepercayaan diri, dan bisa berkolaborasi. Terus Semoga dengan adanya training ini memberikan edukasi yang bermanfaat dan pembelajaran tentang keuangan.
Setelah ya. Oke. Memperoleh ilmu yang bisa diterapkan pada masyarakat, berkelanjutan untuk memberi pengetahuan terkait perekonomian yang ada di Sumba Timur. Setelah, sebelum atau dalam pelatihan. Terus Mampu mengelola uang dengan baik, memiliki finansial yang baik, paham tentang keuntungan dan manfaat keuangan. selama atau setelah? Selama. Oke. Dapat meningkatkan pengalaman saya tentang keuangan, dapat meningkatkan pemahaman saya dalam mengelola keuangan. Selama ya. Terus dalam partisipatif. Semoga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang dunia keuangan. Selama. Ya, selamatnya. Harapan mengikuti training adalah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang cara mengelola uang dengan baik dan benar. Setelah, selama. Selama atau setelah? Harapannya mengikuti training adalah mendapatkan pengalaman baru dari pengetahuan baru tentang cara mengelola uang. Selama. Itu setelah atau Selama. setelah? Selama. Maka pengetahuan baru itu setelah atau selama? Selama. Selama ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan. Harapan kita ada dua kategori pada akhirnya kita melihat harapan kita setelah mengikuti pelatihan ini. Di dalam selama pelatihan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 10 juga setelah mengikuti pelatihan. Jadi Bapak Ibu sudah menuliskan harapan Bapak Ibu untuk ketika mengikuti pelatihan. Nah, saya yakini bahwa pelatihan ini harapan yang Bapak Ibu sampaikan tadi tidak akan berguna, tidak akan terjadi kalau kita tidak punya kesepakatan bersama. Betul tidak? Kita harus punya kesepakatan bersama. Apa kesepakatan itu? Kesepakatan itu adalah kesepakatan dalam kelas untuk mengikuti pelatihan. Baik, kita akan lihat kesepakatan apa yang bisa kita peroleh untuk supaya kegiatan kita bisa selesai. Bapak Ibu, apa kesepakatan supaya apa harapan tadi itu bisa kita dapatkan sama-sama? Pertama, ya, apa? Hah? Ibu siapa? Ibu Rudi berdiskusi. Oke, apa lagi? Berdiskusi. Sebelum berdiskusi apa sebelumnya? Kita berdiskusi apa? Kesepakatan yang bisa kita bangun selama kegiatan ini dalam kegiatan dari 14 sampai 16 Juni. Komunikasi lancar, terus apa lagi? Disiplin. Oke, disiplin itu dalam bentuknya apa ya? Mempersiapkan tenaga untuk Mempersiapkan tenaga untuk mengikuti apa lagi? Disiplin. Nah, berarti poin pertama itu sebetulnya adalah tepat. Oke, tepat waktu. Nah, tepat waktu ini kita mau sepakati bersama nanti dengan jadwal-jadwal. Apalagi selain tepat waktu? Apa? Bapak Ibu, ingat pembelajaran dewasa tadi? Partisipatif segala macam itu seperti apa? Aktif, oh ya aktif mana? Aktif bermedia sosial waktu berdiskusi, aktif berdiskusi. Oh ini tadi ya aktif berdiskusi ya. Oke, dua, tiga. Apa? Yang ketiga? Tepat waktu
waktu. Nah, kegiatan kita ini sebenarnya lebih cepat kita mulai, akan lebih cepat kita berakhir. Kalau di jam itu kan nanti kita lihat di jam 9. Kalau kita bisa mulai jam 8.30, maka harusnya jam 15.30 kita udah selesai. Tapi kalau jam 9 kita mau mulai, maka jam 16.00 kita harus berakhir. Dan kegiatan kita, saya mau tegasin lagi, kegiatan kita tidak ada yang diperpadat Bapak Ibu. Dia akan rundown-nya akan tetap segitu. Jam 4 kita selesai. Jadi kalau tiba-tiba sesi 1 digabung jadi sesi apa? Sesi 2 gabung jadi sesi 3, enggak. Kita tertib. Oke, berarti kesempatan yang berikut adalah tertib dengan jadwal. Oke. Berikut. Nah, kalau di kampus tepat waktu itu ada kesepakatannya. Kalau di kampus itu maksimum keterlambatan 15 menit, tapi kita tidak mensepakati bahwa keterlambatan yang kita toleransi, tapi paling tidak bisa jam 9 kita mulai, jam 9 kurang 10 kita sudah di kelas. Itu yang saya maksud. Bukan toleransinya yang kita maksud, tapi yang kita maksud adalah kita bersepakat bahwa jam 9 mulai, jam 9 kurang sudah ada di kelas. Setuju atau tidak? Setuju ya? Berarti kalau kita berkegiatan jam 9 nanti kita bacakan, berarti jam 9 kurang 10 sudah di kelas ya? Tadi kita sudah mulai lebih cepat sebenarnya, jam 9 sudah mulai. Dan teman-teman sudah datang, walaupun beberapa saya lihat harusnya pesertanya 30. Cuma saya lihat, saya nggak tahu berapa orang yang tidak hadir, nanti kita coba cek lagi presensi. Apalagi yang kita sepakati, tertib, lalu apa lagi? Tertib jadwal, tertib apa lagi? Orang belajar orang dewasa itu senang dia berargumentasi, benar. Dan ketika dia berargumentasi, temannya mungkin tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baik, maka pembelajaran dewasa menurut Bapak Ibu adalah menghargai teman berbicara atau mendengarkan teman berbicara. Apalagi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ketika berlatih katakanlah handphone boleh diaktifkan atau bagaimana? Boleh? Boleh tapi silent. Atau kita sepakati tidak boleh? Karena kalau tidak boleh, saya pun tidak boleh. Jadi kalau istri saya telepon, saya anggap tidak ada yang telepon saya. Silent ya. Jadi nada silent nada. Apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi? Yang kita bisa sepakati bersama untuk pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik. Apa lagi? Bapak Ibu semangat sedikit. Saya agak lagi flu memang, tapi saya akan coba karena ini tugas harus dikerjakan. Apalagi serta saya selain dari empat itu, pembelajaran orang dewasa itu apa? Ya mungkin yang berikutnya lagi, ketika teman kita memberikan argumentasi, kita memberikan apresiasi. Nah, apresiasi kita sepakati bersama. Apa apresiasinya? Jadi ketika teman kita sudah selesai ngomong, kita bla bla bla, misalnya tepuk tangan buat teman kita, apresiasi kita dalam bentuknya tepuk tangan. Setelah tepuk tangan selesai. Ya, setelah tepuk tangan mungkin kita bisa sepakati mantap besti, ya kita bisa ya? Apa? Mantap besti. Jadi namanya bersepakat.
Apalagi pembelajaran orang dewasa itu kesempatan kelas apa lagi yang Bapak Ibu bisa sepakati bersama? Ada lagi yang kasih ide? Dan kita harus sepakati bersama-sama. Oke, kedua, berikutnya perlu nggak kita ketua kelas? Perlu ya. Ketua kelas itu per hari atau satu untuk seterusnya? Kalau satu untuk seterusnya, dia yang lain belajar atau tidak? Tidak. Maka harusnya per hari ya. Bisa sepakati ada ketua kelas. Ketua kelas ini per hari. Tugasnya sederhana. Apa tugasnya Bapak Ibu? Kita sepakati juga. Apa tugasnya? Apa? Ya? Cek kehadiran peserta. Misalkan dari jam 9, sesi berikutnya jam berapa, nanti ketua kelas yang akan mengecek teman-teman di mana semua, mengkoordinir dan lain sebagainya, sehingga dia nanti yang akan, dan di akhir sesi, saya pertama nanti dia menunjuk siapa teman yang dia percaya untuk ketua kelas berikutnya, bukan kami, namanya juga partisipasi. Bisa ya? Oke, jadi ketua kelas nanti akan menunjuk di hari berikutnya. Dan tugas ketua kelas adalah mengkoordinir jalannya kegiatannya. Ada lagi Bapak Ibu? Absen, mencek absen ya. Cek absen. Oke, kalau kayak gitu cek absen, perlu nggak setiap hari kita ada di sini? Perlu ya? Boleh nggak kita tidak hadir dalam misalnya hari ini hadir, besok tidak, besok lagi hadir? Boleh atau tidak? Nanti kita kesepakatan orang dewasa itu apa? Tadi disiplin ya? Oh, bukan disiplin berarti ya tidak boleh absen. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa lagi? Konsisten dengan konsisten di mana? Tertib jadwal itu konsisten Bang Rubian. Ya, nanti di jadwal nanti kita ada setiap sesi itu nanti ada jadwal. Oh iya, ada istirahat ya. Di Soma ya, apa buat di Soma? Break aja lah ya. Break nanti akan diatur dalam jadwal gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada maka kita baca lagi jadwal kita, kesempatan kita aktif berdiskusi. Jadi ketika nanti ada materi demi materi, kita semua aktif. Pembelajaran orang dewasa itu dia tidak mendengarkan duduk, atau kalau saya biasa bilang itu CBSA, catat buku sampai habis. Di pembelajaran saya di kuliah itu selalu mengedepankan adik-adik mahasiswa itu berbicara, kasih soal mereka bicara, karena itulah pembelajaran orang dewasa. Jadi kalau misalnya di kampus S1 itu biasanya 60-40, 60% dosen memberikan materi, 40% mahasiswa menerjemahkan dan melengkapi. Oke, lalu tepat waktu sesuai dengan jadwal ya. Tertib jadwal, mendengarkan teman bicara, karena kalau teman kita bicara kita tidak dengarkan, nanti teman bisa tersinggung ya. Nah, kita harus mendengarkan dengan baik, lalu HP di silent, lalu apresiasi teman yang berbicara ketika kita bilang tepuk tangan, lalu bilang mantap Pesti. Oke, lalu berikutnya ketua kelas ditunjuk per hari, tugasnya adalah menjaga, mengkoordinir atau memastikan teman-teman hadir sebelum sesi
mulai dan dipilih tiap hari dan ditentukan. Ya, itu juga dia termasuk dia juga yang mengkoordinir siapa yang membuka, siapa yang menutup, dan dia mengusulkan siapa leader berikutnya. Dia ada 3 tugasnya: membuka, menutup, dan menunjuk. Kecuali di hari ketiga, udah gak ada lagi ya. Kita udah tutup itu tuh, karena kecuali Babi mau kesini lagi. Ya. Oke ya. Lalu berikutnya cek absen. Kita sepakat bahwa kita harus hadir sampai selesai kegiatan. Lalu apa sih manfaatnya ya? Yang tadi yang kita sepakat, apa yang Bapak Ibu inginkan, harapkan ya. Lalu ada break ya segala macam. Baik, untuk mengakomodir dan nomor 6, mari kita sepakati siapa ketua kelas. Tentu kami tidak menunjuk. Silakan Bapak Ibu percayakan siapa ketua kelas hari ini. Pak Julius. Pak Julius. Iya. Pak Julius akan ada yang mengusulkan? Setelah yang ada 2 kandidat. Ini kayak udah pilkada ya. Silakan, ada Pak Soleman dan Pak Julius. Siapa Bapak Ibu yang mau pesan? Apa pilih? Pak Julius atau Pak Soleman? Kita voting. Mama Sonya, ada beda lagi. Mama Sonya. Siapa? Silakan Bapak Ibu. Kita voting. Kita voting ya. Kita voting, ada 3 kandidat: Pak Julius, Pak Soleman, dan Mama Sonya. Mama Sonya kan? Mana Mama Sonya? Oh ini Mama Sonya. Sonya. Oh iya Sonya. Oke, kita mulai dari karena ibu-ibu, ladies first. Siapa yang memilih Mama Sonya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6. Oke, berikut siapa yang memilih Pak Soleman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah berapa? 5 tambah 8 berapa? 12. Oke, sisanya siapa yang memilih Pak Julius? 9. Jam 2. Berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti kita kasih Berapa pilih satu? Kalau saya memilih nanti jadi gak enak. Jadi kita pilih Pak Soleman ya? Oke, kita tepuk tangan buat Pak Soleman. Tapi dulu, Bapak bersedia? Jangan sampai saya nggak memilih tadi. Oke, baik, kita sudah sampai di kita sudah sampai pada kesempatan kelas. Lalu sekali lagi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kita sudah saling berkenalan dan kita sudah selesaikan tadi. Lalu kita bisa menyebutkan harapan ketika mengikuti pelatihan, dan kita sudah punya harapan, ada 10 harapan sebelum selama pelatihan dan ada 10 harapan setelah mengikuti pelatihan. Lalu yang berikut, mengetahui tujuan pelatihan, materi yang akan dibahas dalam pelatihan. Baik Bapak Ibu, karena ini ada ini, maka saya akan bagikan rundown ajaran. Kita lihat dan kita pelajari. Inilah kesempatan yang sudah dapat, sudah belum? Ibu, Bapak sudah? Pak Manto, Ibu, sudah Ibu, kan Bu, dan Ibu,
kita punya 3 hari pelatihan yang kita sepakati bersama. Hari ini jam sampai 10.30 kita akan berakhir, dan jam saya menunjukkan kurang 5 menit lagi kita akan berakhir ya. Lalu yang kedua, nanti kita break, kita ngopi dulu. Ngopi kita itu dari jam 10.30 sampai 10.45. Artinya berapa menit? 15 menit. Yang ahli hisab segala macam yang mau merokok, ya kami warung nasi bisa di luar ya. Lalu yang mau ngopi segala macam. Lalu kita akan mulai nanti jam 10.45. Pak Soleman, mohon maaf, Bapak harus memastikan teman-teman Bapak itu jam 10 kurang 45 atau mungkin kurang 1 menit atau 2 menit karena ini breaknya pendek ya. Ya pastikan sudah teman-teman masuk gitu ya. Lalu itu nanti, lalu kita makan siang. Setelah itu kita akan belajar tentang yang tadi itu menetapkan sasaran keuangan. Bagaimana sih kita menetapkan sasaran keuangan? Keuangan itu kita seperti apa yang biasa kita lakukan dan apa yang kita berikan nanti kepada Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mengelola uang Anda. Kita punya uang. Bagaimana kita mengelola uang kita? Ada orang gagal mengelola uang? Ada. Ada yang berhasil mengelola uang? Ada. Untuk apa uang itu segala macam nanti kita akan belajar. Simulasinya segala macam. Lalu yang sesi terakhir itu adalah pembiayaan dari hutang dan modal sendiri. Bapak Ibu punya usaha? Ada modal sendiri? Ada modal pinjaman? Ada. Nanti kita akan bahas bagaimana modal-modal tadi. Ini nanti terkait, tapi lebih banyak nanti saya berharap teman-teman dari Bank NTT bisa banyak mengedukasi ya, bagaimana mengolah uang modal ya, dari sumber lain. Dari hutang itu kan bisa dari banyak ya. Apalagi sekarang udah banyak ya, operasi pagi, siang, malam ya. Itu repot sekarang gitu ya. Setiap hari kita diperhadapkan. Lalu yang hari kedua, bahaya terpuruk dalam hutang dan gagal bayar. Kita memang berharap kita tidak menjadi gagal bayar. Ya kan? Apalagi kalau Bapak Ibu udah mulai dengan pinjaman online itu sangat membahayakan. Kecuali ada yang menurut OJK itu ada pinjaman online yang disetujui oleh LPS ya, OJK ya. Saya nggak tahu yang mana listnya, saya belum tahu juga. Tapi buat saya sampai hari ini nggak pernah berpikir untuk mengatur pinjaman online karena itu sangat baik. Nanti kita akan diskusi. Lalu membandingkan layanan simpanan. Nah nanti simpanan itu di mana saja sih? Yang kita tahu nanti kita belajar. Yang paling umum kan pasti banknya. Yang lainnya apa sih simpanan itu? Oke, bukan simpanan orang kedua ya. Membuat anggaran keuangan usaha. Usaha kita ini kita mau bikin apa? Nah kita butuh anggaran. Nah, kita nanti belajar mensimulasikan anggaran keuangan usaha. Lalu yang berikut tetap ada anggaran. Nah ketika kita katakanlah ini pengalaman waktu saya di Sumbar ini bukan baru 1, 2, 3 tahun. Saya di Sumbar ini sudah kurang lebih 25 tahun. Saya dari Sumbar ini. Anak saya lahir di sini. Saya memahami karakteristik orang Sumbar. Nah, nanti kita akan belajar apakah ketika kita menetapkan anggaran kita konsisten dengan anggaran tersebut. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita diperhadapkan dengan kehidupan sosial, ada istiadat segala macam. Kalau kita uang itu ada, kita kesana atau kita seperti apa, nanti kita akan bicara. Lalu yang terakhir, yang hari ketiga, besok hari ketiga Bapak Ibu akan hadir Kepala Bank NTT Cabang Mengaku, Yusuf akan hadir dari pimpinan AILO pusat yang akan memberikan sambutan dan lain sebagainya. Sebelum sesi acara, mereka akan kita kasih waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Setelah itu baru kita masuk acara berikut. Itu yang pertama itu adalah mengelola keuangan, membuat rencana tabungan,
menghitung biaya penetapan harga jual, pemulasan, postes, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir, inilah jadwal kita yang kita sepakati. Yang terakhir adalah saya ingin memberikan satu postes buat pretest buat Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mengisi ini. Langsung isi Bapak Ibu. Ini apa? Lingkar saja. Pilihannya pilihan ganda. Yang susah, apa yang Bapak Ibu ketahui saja, langsung lingkar saja. Dan tidak perlu pakai Google untuk bertanya ini jawabannya apa. Langsung dijawab. Kalau berarti ada dua terakhir. Iya, dibagi aja. Dapatnya satu-satu Bapak Ibu ya. Ada yang belum dapat, Bapak Ibu? Oke, ini adalah namanya pretest. Jadi kita coba berikan sebuah tes buat Bapak Ibu. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu. Jawab salah satu ya. Langsung lingkar saja Pak. Jangan lupa tuliskan nama Bapak Ibu.
yang tertulis nama ini? Ini belum ada nama ini. Ada yang mau tertulis nama? Ini kan? Ini kan kawan. Oke. Baik Bapak Ibu, kita selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Mantap bersih. Oke, waktu kita udah lewat 5 menit, berarti kita naikkan lagi waktunya menjadi jadi apa nanti masuk lagi 10 50 ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu nikmati kopinya, snacknya. Terima kasih. Ingat waktu ya.